Jangan pernah menyerah. Selagi hayat masih di kandung badan, selagi ruh masih bersemayam dalam dirimu, masih akan selalu ada kesempatan demi kesempatan perbaiki diri. Masih akan selalu ada tarikan-tarikan, masih akan selalu ada uluran-uluran tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala menarikmu dari segala keadaan yang tidak menyenangkan, dibimbingnya engkau menuju kepada kebahagiaan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, katanya Nabi Muhammad alaihi wassalam dalam hadisnya, innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah apabila mencintai seorang hamba, ia akan menguji hamba tersebut, akan memberi cabaran padanya. Seseorang datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, tubuhnya ringkih, wajahnya kelihatan tidak tertidur berapa hari, air matanya selalu mengalir dengan mata yang begitu sembab. Ia datang kepada Nabi Musa dan berkata, ya Musa, ya Nabi Allah Musa, is'al minallah an yu'ti dharrah min mahabbatih. Wahai Nabi Musa, engkau dapat berbincang dengan Allah, sampaikan kepada Allah untuk membagi kepadaku setitik debu cinta kepadaku ini, untuk membagi kepadaku setitik debu cintanya. Kata Nabi Musa, baiklah, aku akan memintanya kepada Allah. Saat Nabi Musa berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa kemudian menyampaikan pesan tersebut. Allah kemudian berkata, ya Musa, qad ajabtuka, aku telah mengijabah permintaanmu tersebut, permintaan orang itu. Nabi Musa pun pulang ke tempat ibadah, yaitu sebuah gua yang dimana orang tersebut selalu beribadah di dalamnya. Saat ia masuk, ia melihat tetesan darah. Saat ia masuk lagi ke mulut gua, ia melihat ada beberapa daging yang terkoyak. Saat ia masuk lagi, ia mendapati di tempat ibadah orang tersebut sudah tinggal tersisa tulang belulang orang itu dengan percakan-percakan darah yang bersimbah di mana-mana. Tubuhnya telah dikoyak-koyak oleh serigala. Nabi Musa dengan menangis keluar dari gua tersebut. Ia berkata, ya Allah, ya Allah, aku baru saja hendak mengabari kepadanya kabar gembira bahwa engkau mencintainya. Akan tetapi saya dapati engkau berlaku seperti itu kepadanya, ya Allah. Allah kemudian menjawab, ya Musa, hakadha fa'altu bi ahbabi. Ya Musa, hakadha fa'altu bi ahbabi. Wahai Musa, tidak tahukah engkau demikianlah aku berbuat kepada hamba-hamba yang aku cinta. Demikianlah aku berbuat kepada hamba-hamba yang aku cinta. Maka jika engkau sakit, anakmu sakit, suamimu berpaling, orang melecehkanmu, orang meninggalkanmu, diberi kemiskinan, diberi kesulitan hidup, apapun saja bentuknya, rasakanlah manisnya cinta yang sedang Allah hembuskan kepadamu. Rasakanlah tingginya rasa cinta yang sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam Quran. Masalahnya, kita ini kadang-kadang suka nggak ngerti apa yang harus kita perbuat. Ini saudara sekalian, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepadamu untuk membuatmu segera dapat menjadi roti yang dapat segera menjadikanmu roti. Jangan berlari ketika diuji, jangan menjauh ketika diuji, jangan berlari dari ujiannya. Yang pertama kali harus engkau sadari adalah, hal pertama yang harus kau sadari ketika diuji adalah pengujinya adalah Allah. Tidak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah.
Saudariku sekalian, pengujinya adalah Allah. Pengujinya adalah Allah. Bisa jadi engkau diasingkan orang, tapi sebenarnya yang melakukan itu adalah Allah. Bisa jadi engkau sedang bawa kereta, kemudian terlanggar keretamu sehingga harus menjadikan, alhamdulillah misalnya, salah satu anggota tubuhmu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya. Kakimu menjadi pincang misalnya. Engkau begitu geram kepada seseorang yang kemudian kau tahu dia sedang mabuk ketika mengendarai keretanya. Engkau begitu marah kepadanya. Engkau boleh menuntut kemana-mana, silahkan saja. Akan tetapi saudaraku sekalian, sebelum kau berpikir untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang dapat melakukan apapun kecuali Allah. Tidak ada satu daun jatuh kecuali ia dijatuhkan oleh Allah. Tidak ada burung terbang kemudian jatuh kecuali yang menjatuhkannya adalah Allah. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tatkala kamu melempar, kamu tidak sungguh-sungguh melempar, kata Allah, walakinallaha rama, akan tetapi Allah lah yang tengah melempar. Kau tidak akan mampu melempar tanpa izinnya. Tidak ada yang menghadirkanmu hari ini di majelis ini kecuali Allah. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Tidak ada yang menjadikanmu konsentrasi atau mengalir air mata atau terbawa emosi sementara yang di ujung sana ada yang mengantuk. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Bahkan tidak ada yang menghadirkan ucapan-ucapan ini kecuali Allah. Ada begitu banyak orang yang setiap kali dikasih ujian dia malah nanya kayak begini, ya Allah dosa apa saya? Ya Allah saya udah sholat padahal. Ya Allah saya padahal udah puasa Senin Kamis. Kenapa nih suami saya nih masih berpaling hati juga dari saya? Kenapa dia masih begitu? Ya Allah kenapa saya ini? Saya sudah sholat, saya sudah ibadah, tapi Engkau beri kepada saya penyakit seperti ini. Kenapa ya Allah? Jangan suka bertanya kepada Allah kenapa. Allah bisa saja menjawab kenapa tidak. Maka teman-teman saya sekalian, penghisapnya Allah, pemberi cabaran padamu Allah, pemberi ujian padamu Allah. Maka apa yang kau takutkan? Engkau hanya perlu beberapa hal. Pertama, melambai. Kau melambai tak? Please, tolong saya, bantu saya menyerah. Itu hal pertama yang harus engkau lakukan. Ketika ujian datang dalam kehidupanmu, menyerahlah. Kalau nggak menyerah nanti bolak-balik tuh. Kalau ingin segera naik tingkatannya, pertama pahami pengujimu adalah Allah, dan yang kedua, segeralah melambai, melambaikan benderamu kepadanya. Segeralah menyerah. Aku menyerah ya Allah. Aku menyerah ya Allah. Tidak ada daya upayaku kecuali Engkau. Aku menyerah ya Allah. Habis menyerah ngapain? Mendekat kepadanya. Karena semua bentuk ujian diberikan untuk mendekatkanmu kepadanya. Seperti yang aku sampaikan berulang kali. Semua bentuk cabaran adalah untuk mendekatkanmu padanya. Maka mendekatlah, mendekatlah, mendekatlah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, seorang perampok, seorang penjudi, seorang peminum minuman keras, seorang pembunuh bahkan, sepanjang hidupnya berada dalam keadaan kemaksiatan. Sampai suatu ketika ia ingin memiliki seorang anak karena ingin melaksanakan sunnahnya Nabi, memberi hadiah. Memberi hadiah, dia tahu itu dari seorang laki-laki yang dia rampok. Ada seorang laki-laki dia rampok, memberikan semua hartanya kecuali satu boneka. Dia kemudian bertanya, kenapa? Ada pasal apa kamu sama boneka itu? Dia bilang, karena saya kalau pulang ke rumah tidak bawa hadiah buat anak saya nggak mau. Saya punya anak perempuan, saya amalkan sunnahnya Nabi Muhammad, kalau pulang ke rumah bawa hadiah, terutama buat anak perempuanmu. Oh gitu, kata Fudel, perampok. Dia kemudian bilang, baiklah kalau gitu, dibalikin sama dia si bonekanya, dia rampok sisanya yang lain. Habis itu dia memutuskan untuk menikah.
karena kepengen punya anak perempuan. Dia paksa kawin seorang perempuan paling cantik di kampungnya. Habis itu kemudian dia hamili perempuan tersebut sampai dapat anak. Alhamdulillah dapat anak perempuan. Dia kemudian ceraikan perempuan itu. Dia nggak mau perempuannya, dia mau anaknya aja. Dibesarkan anaknya sampai di usia 10 tahunan dan dia mabuk seperti yang saya sampaikan. Dia berjudi seperti yang saya sampaikan. Dia membunuh, dia merampok. Semua jenis kemaksiatan dia kerjakan. Hanya saja ada satu sunnah yang dia kerjakan. Memberi hadiah kepada anak perempuannya setiap kali dia habis pulang keluar kota. Sholat enggak gitu ya, puasa boro-boro, tapi dia kasih hadiah kepada anak perempuannya ini tiap kali dia pulang. Saudaraku sekalian saya muliakan, lagi sayang-sayangnya kepada anak tersebut, lagi bahagia-bahagianya kepada anak tersebut. Anaknya solehah luar biasa, bakti dan menyenangkan luar biasa. Tiap ayahnya pulang dia nggak peduli ayahnya mau merampok atau apa, dia pijitin ayahnya, dia buatkan minum buat ayahnya. Dia jadi anak yang luar biasa menyenangkannya. Lagi kayak begitu keadaannya, Allah bikin anaknya meninggal dunia karena Allah hendak mendekatkan orang ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah hendak mendekatkannya sekali lagi. Marahnya Fudail luar biasa. Luar biasa. Ia pun kemudian depresi, frustasi, ia tambah minum minuman keras. Tiap kali sadar kemudian keingetan anaknya, dia kembali minum minuman keras. Sampai satu ketika di saat dia sedang dalam keadaan tidur, udah tubuhnya udah nggak jelas, keadaannya sudah nggak jelas, dia bermimpi melihat dirinya tengah dikejar atan, ular besar mau nerekam dia gitu. Dia lari kemudiannya. Saat dia lari tersebut itu, dia lari sampai kemudian dia terhalang oleh sebuah jurang. Di bawahnya jurang dengan api yang siap melahapnya, di bawahnya itu ada, di jurangnya itu ada apinya. Akan tapi kalau dia tidak meluncur ke sana, dia pun akan segera didatangi ular itu. Saat itu dia kemudian melihat anaknya. Ayah, apa kabar? Dia menoleh. Anakku. Dia bilang, ya ayah jangan gitu ya. Ayah tahu tak siapa yang kejar ayah? Dia bilang, siapa itu? Itu adalah dosa-dosa ayah. Ayah tahu tak itu apa? Apa itu? Itu api neraka. Ayah jika tidak segera membebaskan diri dari kejaran dari dosa-dosa ayah, maka ayah akan terjerumus ke sana. Dan saya nggak mau ya. Ayah tahu tak? Saya ada baca dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam ya'ni lilladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Belum tibakah waktu bagi orang yang beriman untuk kembali hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya dengan apa yang diturunkan dari Al-Quran. Belum tibakah waktu bagimu ayah untuk kembali kepada Allah? Ayahnya kemudian terkejut, dia kemudian terbangun, dan di saat bangunnya tersebut dia mendengar suara lantunan ayat yang sama dibaca oleh tetangganya dengan suara yang sangat merdu. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Dan Fudail merasa hatinya sedang ditampar-tampar. Fudail merasa sepertinya ini adalah saatnya untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun kemudian segera berdiri, ia menuju kamar mandi seraya mengatakan, Al-ana ya Rabb, Al-ana ya Allah. Iya ya Allah, telah datang waktunya. Iya ya Allah, sekarang juga ya Allah. Enggak kapan-kapan, sekarang juga ya Allah. Saya sudah akan memulainya, sekarang juga. Aku akan segera kembali padamu. Saudariku sekalian, itu yang kita perlukan. Di saat ujian-ujian, cabaran dalam kehidupan datang, kembalilah kepada Allah. Mendekatlah kepada